Siapa yang bilang Indonesia gelap? Kira-kira itu pernyataan Presiden Prabowo ketika merespon adanya aksi masyarakat sipil dan para mahasiswa beberapa waktu yang lalu. Kalau saya kemudian bisa mengeksplorasi pernyataan atau pertanyaan dari Presiden Prabowo itu dengan sebuah jawaban yang sangat fundamental. Sebenarnya yang bilang Indonesia gelap itu adalah Bapak Presiden Prabowo sendiri. Memang pernyataan itu bukan hari ini, tapi Bapak harus ingat, beberapa waktu yang lalu, Bapak pernah menyatakan soal narasi yang buruk tentang Indonesia. Katanya Bapak pernah mengutip hasil riset dari Badan Intelijen Strategis ASIK yang saat itu membuat kesimpulan Indonesia akan hancur pada tahun 2030. Bukankah saat itu Bapak Presiden Prabowo berkali-kali mengungkap soal kesimpulan dan narasi itu? Dan Bapak Presiden Prabowo saat itu memang belum menjabat. Karena ketika kala itu menggunakan narasi Indonesia akan hancur, itu adalah sebagai bahan kritik pada rezim penguasa Presiden Jokowi. Tapi kenapa setelah saat ini Bapak Prabowo menjadi presiden dan ketika ada gerakan masyarakat sipil dan mahasiswa itu yang menyuarakan soal Indonesia gelap, Bapak seolah-olah tidak terima? Boleh, karena Bapak seorang presiden tentu saja mencoba memberikan satu spirit optimisme terhadap bangsa ini. Tapi itu tidak cukup. Bapak juga harus berbicara soal permasalahan ini secara realistis. Memang sebelum Presiden Prabowo mengatakan bahwa Indonesia ini tidak gelap dan justru pada tahun 2050 nanti Indonesia akan menjadi negara kuat, itu bersambung juga dengan beberapa pernyataan orang-orang di sekeliling Pak Presiden Prabowo yang mengatakan bahwa tahun 2040 atau 2050 gaji orang Indonesia per orang itu 40 juta. Luar biasa. Tapi apakah mimpi itu juga realistis? Sekarang kita tarik dalam konteks kehidupan saat ini saja. Saat ini banyak persoalan ekonomi. Dan persoalan ekonomi itu sangat fundamental. Karena apa? Karena ada sebuah ketimpangan yang sangat tajam antara kelompok kaya yang dikendalikan oleh oligarki dan kelompok menengah ke bawah yang tidak memiliki akses untuk bekerja secara baik dengan mendapatkan reward atau gaji yang memenuhi standar kebutuhan serta kelebihannya. Kalau kita lihat konteks itu saja, kita miris. Maka saya katakan, apa yang dikatakan oleh Presiden Prabowo soal tahun 2050 atau soal gaji 40 juta per orang itu sesuatu yang paradok. Istilah paradok, maaf saya juga mengambil dengan pernyataan atau buku yang ditulis oleh Bapak Presiden Prabowo sendiri tentang paradok Indonesia. Sekarang kita berbicara soalan hukum. Apakah hukum saat ini sudah berjalan dan memberikan sebuah fondasi untuk menempatkan Indonesia itu pada tahun 2050 akan menjadi negara maju? Saya pikir hukum kita ini masih dikendalikan, dikuasai oleh kelompok-kelompok orang yang memiliki kekuasaan politik dan juga ekonomi. Pak Prabowo masih ingat kasus pagar laut di Banten atau Tangerang itu. Apa mungkin masuk di nalar kita bahwa pagar itu kemudian dilimpahkan kesalahannya pada kepala desa, dan bahkan kepala desa diminta untuk denda 40 miliar sekian? Tidak masuk akal. Dari mana kepala desa kemudian mampu membuat pagar yang melintasi beberapa desa itu? Sangat tidak masuk akal. Justru publik menilai bahwa apa yang terjadi di Tangerang soal pagar laut itu sangat diskriminatif dan memang ada konspirasi. Memang rakyat nggak punya bukti. Kalau kemudian persoalannya ditanya soal bukti, tapi rakyat bisa membaca, melihat dan merasakan apa yang terjadi sesungguhnya. Itulah instrumen penting bagi rakyat ini. Sekarang kita berbicara kehidupan politik demokrasi. Kita ini masih jauh
negara kita ini untuk maju meskipun pada tahun 2050. Baru-baru ini masih ingat soal perlakuan intimidatif polisi terhadap kelompok band anak muda yang mengkritik institusi atau subinstitusi negara, kemudian dibredel. Memang ada beberapa revisi soal intimidasi itu, tapi orang sudah tahu apa yang terjadi sesungguhnya. Bagian-bagian itu yang kemudian menurut saya ada paradok Prabowo di balik semua pernyataan-pernyataan bombastis saat ini. Memang kelebihan Pak Prabowo itu adalah membuat pernyataan bombastis, agitatif. Tapi rakyat ini sudah kritis karena rakyat akan bertumbuh pada sebuah kenyataan yang terjadi hari ini dan yang akan datang. Saya pikir kalau Pak Prabowo bikin buku Paradok Indonesia, maka kami untuk mengawali membuat sebuah kajian tentang paradok